kan kita udah sering denger lah bahwa kalau musik itu kan menstimulasi lah gitu ya kinerja otak ya dalam berbagai hal ya, kecerdasan anak. Perkenalkanlah anak-anak musik sejak dini, tapi perkenalkanlah musik yang tepat juga untuk anak-anak. Halo Penaburs Bandung, jumpa lagi di channel YouTube-nya BPK Penabur Bandung dalam podcast inspiratif bersama guru dan semua insan BPK Penabur Bandung yang sangat inspiratif. Kali ini kita ketemu dengan Miss Vista. Ya, Miss Vista ini ngajar di mana, Miss? Saya ngajar di Penabur 164 Bandung. Pascal ya. Pascal, ya, yang ada di Jalan Ciamplas ya, Miss. Oke, sudah berapa lama ngajar, Miss? Kalau ini, kalau di sini? Di sini di Pascal sejak pertama kali Pascal ini mulai berjalan ya tahun 2012 ya. Nah, saya udah mulai ngajar. Jadi sekarang masuk tahun ke 12 kayaknya ya. Kalau di Penaburnya sendiri udah. Sebelumnya saya sempat ngajar juga di 264. Itu mulai tahun 2011. Ya. Gitu. Ya, oke. Jadi sudah 246 salah lagi saya 246, ya. Enggak apa-apa, Miss, kita ini. Udah yang di ini ya, yang belakangnya di jalan sama bolak-balik. Ya. Ya, terus itu jadi udah 12 berarti udah 12 tahun ya? Kurang lebih 12 tahun kurang lebih. Ngajarnya apa spesifiknya? Saya ngajarnya music and movement. Oke, music and movement tuh kayak gimana sih? Kalau boleh kasih gambaran tuh. Music and movement kalau diterjemahkan ya berarti gerak musik dan lagu gitu ya. Ya. Tapi memang enggak sekedar itu sih. Gitu. Kita mulai kan dari tahap saya sih di sini mengajar mulai dari PK ya. PK yang anak-anak 3 umur 3 tahunan gitu. Ya. Terus? Ya, jadi anak-anak sih pertama-tama kan kita udah sering denger lah bahwa kalau musik itu kan menstimulasi lah gitu ya kinerja otak ya dalam berbagai hal ya, kecerdasan anak. Jadi kita mulai dengan memperkenalkan lagu yang pasti supaya anak-anak ini bisa enjoy sama musik. Gitu ya. Nah, di usia-usia kecil ini kita mulai dengan ya betul, gerak dan lagu. Tapi mereka bergerak nggak sekedar cuman seneng-seneng ya, dengan ritmis tertentu, dengan ketukan tertentu gitu ya, supaya mereka bisa belajar secara tidak langsung. Mereka akan belajar mengenai ketukan, temponya musik ya. Terus selain itu juga tanpa sadar kita mengajarkan anak-anak kayak urutan, sequence gitu ya, kayak misalnya abis ini kita melakukan ini, ya abis ini kita melakukan ini, ya tanpa sengaja kita menanamkan kayak kita basicnya matematik gitu ya, sequence urutan. Jadi ada alur logikanya lah. Ada alur logikanya gitu. Ya itu yang tahap pertama. Kemudian kita juga mulai mengajarkan mereka mengenal nada juga, ya di samping bergerak. Jadi mereka juga bernyanyi lagu anak-anak yang simple, mungkin kayak Twinkle Twinkle Little Star ya. Kadang-kadang anak-anak kenapa sih kalau nyanyi kok nggak bisa ngikutin nada? Sebenarnya kan ada beberapa faktor gitu ya. Ya kita harus tahu bahwa ini anak bisa bernyanyi dengan baik kalau kecepatannya ya segini, nadanya di sini. Nah jadi kita coba mengajak mereka bernyanyi dengan nada dan tempo yang nyaman buat mereka. Gitu ya. Kadang-kadang kita kan saya sih enak nyanyi santai gini. Twinkle Twinkle Little Star. Nah, kalau kita nyanyi di situ udah pasti anak-anak nggak akan bisa ngikutin nadanya. Ambil suaranya beda ya. Iya. Anak-anak yang ada jadi nanti Twinkle Twinkle suka-suka dia. Kenapa? Karena memang tidak nyaman buat dia menyanyikan itu. Gitu. Jadi kita mulai kenalkan situ. Tadi belajar temponya, ketukannya, terus nada, baru kemudian itu di anak-anak yang kecil sih. Ya, begitu mereka masuk ke Iwan, nah saya perkenalkan juga dengan teori musik begitu. Ya saya perkenalkan mereka dengan not balok tapi sebatas dengan ketukan, nilai ketukannya. Belum pakai do re mi fa sol, belum sol mi sa si lah. Gitu ketukan. Ini not yang 1 ketuk, 2 ketuk. Tapi saya perkenalkan dengan syllables, dengan suku kata buat mempermudah mereka. Nah, prakteknya pakai apa? Biasa sih saya pakai lagu dengan video yang sudah ada gambar ketukannya. Nah, mereka ikuti ketukannya gitu. Ya. Jadi per syllable-nya ada ketukannya nanti gitu. Betul. Jadi misalnya kalau 1 ketukan ta. Jadi kalau misalnya dia ta taun. Nah, dengan musik yang ada. Jadi mereka tidak sekedar mengikuti ketukan, tapi mereka juga tahu apa yang mereka mainkan. Ini ada notnya toh. Gambarnya seperti ini. Di samping itu ya tetap dengan movement, dengan lagu yang lebih berkembang gitu ya, nada-nada yang lebih banyak gitu ya, ambil tuh suara yang lebih lebar. Kurang lebih kayak gitu sih.
Katanya tuh jadi ciri khas di sini ya, di sekolah ini. Saya nggak tahu tuh ya, kalau di sekolah lain ada nggak ya? Ya karena itu kan sebenarnya ngajarinnya hal yang sangat dasar dalam musik sebenarnya. Cuman tanpa sadar anaknya belajar gitu ya. Jadi bukan sekedar langsung diteoriin atau langsung disuruh nyanyi gitu ya, enggak. Tapi memang itu ciri khas. Ciri khas siapa? Ciri khas saya. Enggak. Yeah. Maksudnya gini, pelajaran musik ini adalah menurut saya pelajaran yang cukup penting buat anak-anak. Bukan berarti yang lain nggak penting. Bukan berarti yang lain nggak penting. Atau bukan berarti tiap anak harus jadi musisi, yang enggak juga gitu ya. Tapi basic dari pelajaran musik ini akan sangat mendukung untuk pelajaran lainnya. Ya, contohnya salah satunya tadi matematika, mungkin ya mengenai sequence urutan, nilai ketukan kayak tadi 1, ya 1, 2 gitu ya. Juga kemampuan berbahasa. Ya, betul. Saat kita nyanyi kan kita banyak menggunakan kata-kata, bahasa. Makanya sekarang banyak tuh kalau sistem pembelajaran mata pelajaran apapun yang menghafalkan, untuk menghafal mungkin dimasukkan sebagai lirik lagu atau apa. Karena memang melalui musik ini sangat membantu anak-anak untuk bisa lebih menangkap sesuatu lebih baik gitu. Jadi kalau mau dikatakan ciri khas, mungkin setiap guru punya ciri khas bagaimana dia mengajarkan. Tapi mata pelajaran musik ini sendiri menurut saya adalah sesuatu yang esensial, yang boleh diperkenalkan sama anak-anak sejak dini. Karena saya rasa semua orang seneng musik ya. Nggak ada yang denger musik terus rasanya telinga langsung kayaknya enggak ya, sepanjang lagunya memang nyaman dan baik untuk didengarkan gitu. Nah, jadi memang sebenarnya ini ya tadi bukan untuk jadi musisinya, tapi ya memang memberikan dasar-dasar itu, dan itu mendukung pembelajaran yang lain tadi ya, kayak matematika, kayak bahasa, juga gerak badan ya. Jadi ada gerak badan, kreativitas juga otomatis ya, kadang-kadang tanpa sengaja kita nyanyi lagu ini pengen melakukan apa. Nah, itu merangsang kreativitas dan juga. Dan kan tiap kata kadang-kadang ada asosiasi geraknya ya. Betul. Jadi lebih ini ya, kayaknya seru nih. Saya pengen seru. Boleh lah ikut kapan-kapan saya ngajar, ikut di kelas pasti seru banget. Nah, tadi yang menarik itu Miss soal ini ya. Jadi terbuka dan merangsang kecerdasan. Kita udah sering dengar ini ya testimoni maupun teori-teori yang mengatakan bahwa memang sedari kecil memang harusnya diperkenalkan sama musik karena unsur rasanya juga berkembang di sana, terus ya jiwa seninya berkembang, tapi juga kemampuan berpikir dan berbahasanya tadi yang menarik ya itu. Jadi kalau Miss sendiri melihat seberapa mungkin itu diterapkan di usia-usia yang ini, karena kan sekarang orang sering anak kecil aku dilesin gitu Miss, atau gimana? Kalau menurut Miss gimana? Menurut saya pengenalan musik, kalau pengenalan tentu bisa dilakukan sejak dini ya, bahkan ada penelitian-penelitian yang katanya kalau bayi dalam kandungan pun diputerin musik ya. Gitu ya. Tapi memang kita tahu bahwa tidak semua rumah, tidak semua keluarga senang untuk memprovide musik, mungkin tidak bisa mungkin. Jadi di sekolah ini saya rasa adalah tempat yang tepat gitu. Mengenai les itu sangat tergantung sama individu ya. Kita tidak bisa menyamakan setiap anak bahwa ya itu yang kadang-kadang sekarang terjadi ya, bahwa orang tua temennya di kelas udah les piano, semua ikut les piano gitu ya. Kalau saya tidak menyalahkan, adalah hal yang baik untuk mulai belajar, tapi kita tidak bisa juga menuntut setiap anak punya perkembangan yang sama gitu. Karena balik lagi tadi, belajar musik ini bukan untuk semata-mata harus jadi musisi, nggak gitu ya. Tapi justru yang penting di dalamnya adalah proses belajarnya. Masalah ujungnya nanti yang mau jadi musisi atau yang malah dia berhenti kemana, itu sama sekali tidak menjadi suatu goal utama. Tapi yang utama adalah proses yang dijalani, bagaimana dia harus konsisten, bagaimana dia harus berkonsentrasi, bagaimana dia bisa melakukan hal secara bersama-sama, mungkin kalau ensemble. Jadi proses di dalamnya yang sangat penting itu, gitu ya. Bener, kalau ensemble lebih ini lagi ya, memang jadi kerja sama tim gitu. Betul. Jadi sebenarnya banyak pembelajaran sebenarnya. Sangat banyak. Jadi balik lagi tadi, yang penting adalah kita menjalani prosesnya. Masalah ujungnya nanti dia jadi musisi atau enggak itu masalah lain itu masalah lain gitu ya. Jadi menurutku sebenarnya mengajarkan musik itu terbilang harusnya mudah ya, dalam arti mudah itu maksudnya semuanya bisa belajar sebenarnya ya, bisa ini ya, bisa itu adalah sesuatu yang menyenangkan menyenangkan untuk dilakukan gitu ya. Kalau mudah balik lagi relatif ya. Ya betul ya, tapi, karena memang ada tingkat kesulitan masing-masing. Tapi betul. Ya itu di dalam prosesnya kita bisa melakukan dengan hal-hal yang sangat bervariatif dan bisa menjadi menyenangkan gitu. Kalau ada pengalaman nggak Miss yang cukup menarik dan bahkan membuat Miss kayaknya memang menyenangkan sekali mengajar musik ini, dari pengalaman mengajar selama ini atau melihat anak seperti apa, ada ceritanya nggak kalau ini? Yang menyenangkan adalah memang kita melihat bagaimana setiap anak berproses. Ya, setiap anak berproses, bahwa si A
oh ya tadinya dia nggak bisa melakukan ini, dia tidak paham ketukan, terus tiba-tiba oh ya dengan belajar step by step dia bisa menjadi lebih baik, dan itu ternyata juga berpengaruh terhadap behaviornya di kelas, misalnya menjadi lebih konsentrasi, lebih tertib gitu ya. Jadi samping itu memang selalu menyenangkan sih untuk bekerja dengan anak-anak gitu. Iya, iya. Pilihan-pilihan lagu dan ininya biasanya apa tuh Miss kalau yang sering dibuat anak-anak sih? Kalau sekarang sebetulnya pilihan sangat banyak ya, apalagi betul. Dengan adanya ya zaman era sekarang ya yang namanya YouTube, Spotify, apapun bisa dicari. Tapi saya mencoba di sini memfilter untuk pertama kalau untuk bernyanyi yang jelas nadanya bisa dinyanyikan dengan baik untuk anak-anak. Banyak lagu anak-anak sekarang yang sudah tapi dengan tingkat kesulitan yang akrobatik lah itu terlalu sulit untuk dinyanyikan anak-anak. Jadi memang saya milih lagu-lagu yang sederhana, lebih mudah, tapi kita bisa memastikan anak-anak bisa melakukannya dengan baik. Contohnya ya tadi misalnya Twinkle Twinkle Little Star, atau lagu anak-anak yang zaman dulu saya rasa malah jauh lebih mudah untuk karena nadanya di rentangnya anak-anak ya rata-rata. Nah, dengan memastikan mereka bisa menyanyikan nada dengan baik, itu kan kita juga bisa melatih pendengarannya, melatih sense-nya terhadap musik dengan lebih baik daripada dia sibuk mikirin ngomongnya yang jelimet gitu kan, nadanya yang jelimet gitu meliuk-liuk gitu. Jadi mendingan simple tapi dia bisa lakukan dengan baik. Masalah ternyata anak ini ada yang sangat berbakat, dia bisa explore lebih jauh. Itu sangat-sangat individual jatuhnya gitu. Wah, ini seneng saya pengen dapat guru ini seperti ini gitu. Kalau dari orang tua sendiri selama ini responnya gimana Miss? Kalau yang dari pengalaman selama ini? Saya jujur sih jarang berinteraksi langsung dengan orang tua ya, tapi dalam beberapa pertemuan kalau memang sempat ketemu, rata-rata responnya cukup positif sih. Ya. Karena memang tadi kemampuan dasar itu ya, bisa menghayati nada, bisa menghayati tempo gitu kan. Kan kadang-kadang ada orang yang sangat spesialis tuh Miss, bisa nadanya fals semua dari awal sampai akhir gitu. Tapi itu sebenarnya dari anak sebenarnya udah bisa ini ya, kita bisa pada dasarnya. Kadang-kadang apalagi gini, pada dasarnya kan setiap orang yang bisa mendengar dan bisa berbicara harusnya dia bisa bernyanyi gitu ya. Tinggal masalah pembiasaannya. Ya ada orang yang mungkin kesulitan mendengar ya harus dilatih gitu. Jadi pada dasarnya semua orang bisa bermusik ya, harusnya gitu. Paling nggak ngerti nada dan temponya tadi ya bisa. Gitu. Yang penting bisa enjoy the music lah gitu. Kalau dari pengalaman pribadi sendiri nih Miss, sebenarnya yang bikin jatuh cinta di musik itu gimana? Kenapa dulu jadi guru musik gitu? Saya sebetulnya sama mungkin dengan anak-anak lain ya. Saya bukan anak yang extraordinary yang dari kecil jagoan gitu ya. Mungkin saya lebih banyak seperti anak-anak kebanyakan sekarang di mana orang tua saya pengen saya bisa main musik gitu ya. Jadi paksa ya awalnya. Dulu istilahnya maksain orang tua saya untuk saya beli piano, di mana di tahun saya lahir dulu mungkin belum banyak orang bisa main piano. Les piano untuk les ya, dipaksa untuk les. Akhirnya mungkin judulnya terlanjur bisa. Gitu ya, terlanjur bisa ya ikut les. Kemudian setelah saya kuliah saya juga nggak mengerjakan musik ini, tapi justru setelah saya lulus kuliah saya merasa kok saya sudah mencoba bekerja ternyata mengajar ini yang membuat saya senang gitu, mengajar musik untuk anak-anak khususnya gitu. Jadi saya mulai kembali mendalami, saya mengambil pembelajaran ya khususnya di bidang musik dan bagaimana untuk mengajarkannya kepada anak-anak. Jadi sederhana ya, nanti saya bisa diajarin dong Miss, boleh ngeliat saya? Nggak sesederhana itu juga Pak, tolong. Iya Miss, Enggak. Maksudnya tapi gini. Memang bisa membuat itu jadi menyenangkan dan bisa jadi ini ya. Kalau masalah mengajarnya sendiri mungkin kembali ke passion ya. Ada orang yang bermusik senang untuk perform, ada yang senang untuk mengajar segala macam. Tapi pada dasarnya musik ini adalah hal yang sangat baik untuk dipelajari gitu. Dan jadi bahasa universal ya. Betul. Bahkan juga mendukung pembelajaran yang lain tadi gitu. Dan itu jadi mungkin ini juga ya di sekolah jadi semacam bisa mendukung juga sih si anak supaya bisa yang lain tadi kan kayak logika kayak tadi yang soal gerak itu akan sangat-sangat membantu secara tidak sadar ya, karena dalam bermusik itu banyak hal yang perlu kita lakukan ya, berkonsentrasi, motoriknya juga ada, kemudian yang tadi apalagi kalau kita belajar dengan sistem kelas ya bagaimana kita belajar berinteraksi dengan teman, tidak mengganggu orang lain tapi melakukan bagiannya sendiri, hal-hal semacam itu sih. Betul dan itu kayaknya memang bukan hal yang ini ya, bukan hal yang harusnya
ini ya, harusnya bisa jadi ini ya, orang tua juga melihat hal itu ya. Jadi pembiasaan terhadap musik, mendengar referensi musik yang berbeda, terus buat anaknya juga ini kayaknya perlu diperkaya dari kecil nih. Saya kayaknya waktu kecilnya kurang waktu itu, Miss. Bisa lah, tapi kalau baca nada bisa lah dikit-dikit gitu ya. Tapi nggak tahu falsnya di mana nanti. Oke. Ya, baca nada itu juga kan melatih logika sebetulnya ya. Iya, betul. Ada saran nggak, Miss, buat orang tua dan juga buat guru-guru yang memang concern untuk mengajarkan musik pada anak dan juga pengen melihat bagaimana itu berdampak buat pembelajaran anak? Kalau saran saya mungkin dari hal-hal yang saya perhatikan sekarang ini bahwa perkenalkanlah anak-anak musik sejak dini, tapi perkenalkanlah musik yang tepat juga untuk anak-anak. Nah, gitu ya, karena dengan banyaknya konten segala macam sekarang kadang kita tidak memfilter apa yang dinyanyikan oleh anak-anak, apa yang didengar oleh anak-anak, dan itu tanpa sadar seperti tadi pembelajaran itu bisa diserap tanpa sadar. Hal-hal yang kurang baik pun lewat musik bisa diserap dengan tanpa sadar. Jadi alangkah baiknya kita memperkenalkan musik tapi juga kita ikut menjaga mana yang pantas, mana yang cocok untuk anak-anak. Baik dari segi syair maupun tadi ya nada dan tempo yang bisa cocok untuk anak ya, seperti itu. Ya terutama sekarang kan anak-anak sangat bebas mengakses segala sesuatu ya, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat gitu, itu tanpa sadar akan terekam gitu. Dan memang kita berharap juga ya banyak konten-konten musik anak yang baik ya. Sekarang ya, kita bisa sangat berharap. Jadi guru punya referensi terus ya, jadi bukan cuma sekedar yang lama-lama, kalau bisa ada yang baru juga baik kan gitu. Dan itu jadi ngetren, nggak sekedar anak-anak nyanyiin lagunya orang dewasa dengan tadi ya. Betul. Oke, ya terima kasih banyak Miss Rista sudah berbagi di sini. Kasih, ya, saya kapan-kapan pengen lihat ngajarnya dan pengen diajarin kali-kali. Gitu. Mari ikut masuk ke kelas bersama anak-anak. Iya, nanti ya. Ini salah satu hal yang menarik dari SDK dari kakak di sini ya. Di sini jadi sesuatu yang memang penting untuk mendukung pembelajaran anak lewat musik dan ritmis tadi ya. Iya, betul. Gitu. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih juga buat rekan-rekan penabur yang sudah menyaksikan. Jangan lupa kasih komentar dan saran. Siapa tahu teman-teman juga dan Bapak Ibu punya pengalaman tersendiri dengan mengajarkan musik buat anak, boleh di-share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah.